Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khamsatun unfi biha aral wabail hatimah li khamsatun unfi biha aral wabail hatimah. Ibu ujungnya aja timah gitu ya Pak, diem. Ibu ujungnya aja timah gitu ya. Li khamsatun udfi biha aral wabail al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wafa al Mustafa wal Murtada wabnahuma wafa. Nanti kalau ditanya sama suami, maulid mamah dapat apa? Dapat maulid itu bukan dapat timah, dapat amplop. Nggak di tempat pengajian, nggak di tempat, nggak di rumah, nggak jauh dari aku. Kita pulang dari sini mendapatkan duit. Jamaah sekalian, alhamdulillah. Wabil khusus ashabal fadilah wa ashabal wilayah, keluarga besar daripada perumahan apa ini ibu namanya? Grand Cikarang City. Perumahan Grand Cikarang City yang mewah mepet ke sawah. Alhamdulillah. Wabil khusus Fadilatul Kiram DKM Masjid Al-Muhajirin, para guru-guru kita, murabbina, aparatur pemerintahan. Pak RT ada? RT ada? Ngajung Pak. Mana Pak RT? Pak RT ini warganya udah divaksin semua? Udah? Forum RW ada RW. RW ada? Kulluh semuanya yang mudah-mudahan Allah berikan rahmat buat kita semua
dengan kita melaksanakan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi juga buat remajanya. Dan di belakang saya ini tim hadroh. Apa Bu Rasul? Hah? Alhamdulillah ini perumahan GCC selalu bersolawat. Ketika kita bersolawat, taksyiful humum wal gumum, Ibu, Allah hilangkan semua gundah gulana. Allah hilangkan semua hati yang galau. Ibu lagi kesel sama bapak, selawatan Ibu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Anak ibu nakal 2 tahun lebih nggak sekolah, Pak. Ternyata 2 tahun lebih nggak sekolah, anak kita itu luar biasa, Pak. Semakin pinter, Pak. Semakin apa? Semakin pinter. Pinter ngibulin orang tua. Yang ngajarnya siapa? Istri, Pak. Ibu ngajar. Ibu yang ngajarin kan? Iya kan? Tiga dikali 9. Tangan kanan ngajarin, tangan kiri megang centong, Pak. 3 dikali 9 berapa? Emang dasar tolol. Tapi mudah-mudahan di sini enggak ya. Ibu-ibu enggak ya. Enggak emosi aja ya ngajarin anak. Salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suami saya galak, salawatin aja. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ini kelihatannya ini perumahan GCC ini rata-rata di sini semua. Iya, jamaah sini semua. Ini kelihatannya terlihat dari aura-aura mukanya, Pak. Ini rata-rata semuanya ini muka-muka tertindas. Tertindas Kapolda, kepala polisi dapur. Salawat, Pak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Kita merayakan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab I'anatut Talibin juz 3. Kitab I'anatut Talibin ini, Pak, sarah daripada kitab Fathul Mu'in. Kitab I'anatut Talibin ini di karang karya daripada ulama ahlus sunnah wal jamaah Sayyid Muhammad Abu Bakar Sato. Ternyata jauh sebelumnya kondisi seperti ini sudah diprediksi oleh ulama-ulama. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ketika itu ditanya oleh jamaah, "Ya Syekh, apa yang dinamakan dengan maulid? Ma maknal maulid? Apa yang dinamakan maulid?"
Beliau menjawab, yang dinamakan dengan maulid adalah istima'un nas, mengumpulkan orang banyak. Apa Ibu? Mengumpulkan orang banyak. Karena kenapa? Berkumpulnya manusia itu pasti mengandung negatif. Enggak ada positifnya kalau lagi pada kumpul. Enggak ada. Manusia kumpul nih, 1, 2, 3 orang, 4 orang, 5 orang, enggak ada positifnya. 80% itu negatif. Coba deh Bu. Ibu kumpul nih di ujung gang. Pertama Ibu sendiri aja. Lewat Ibu Nur. Bu, sini Bu. Ada apa? Ibu kenal nggak sama Ibu Anu? Kenal. Yang di blok Sesono, iya. Itu anunya kan Anu. Ah masa sih? Temennya lewat lagi. Ibu Desi. Bu, sini Bu. Apa? Sini deh. Ada apa? Jangan bilang siapa-siapa ya. Iya nggak Pak? Ini rahasia kita ya. Iya nggak Pak? Ibu tahu nggak Ibu Anu? Tahu. Anunya, ah masa sih? Iya. Yang tadinya 2 orang, 3 orang itu kumpul mengandung negatif. Bapak, Pak, yang tadinya di pos ronda 2 orang, 3 orang, sama. Di dalamnya gibah, sama di dalamnya ngomongin orang. Apalagi kalau udah berempat, ceki, modar double 6. Tapi kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, yang dinamakan dengan maulid istima'un nas, mengumpulkan manusia itu mengandung positif apabila wa qiraatu ma tayassara minal Qur'an. Kumpulan ibu, kumpulan bapak, bi qiraati ma tayassara minal Qur'an, itu ada bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang biasa kita baca. Makanya maulid ini tadi sudah dibacakan tahlil, sudah dibacakan sholawat. Wa qiraatu ma tayassara minal Qur'an. Sekarang saya tanya Ibu. Bu, saya tanya. Kalau lagi pada kumpul Ibu di ujung gang, ada nggak begini salah satu dari Ibu? Ibu-ibu sekalian, sebelum ngerumpi ini kita mulai, marilah kita bacakan Al-Fatihah. Ada nggak? Ada nggak? Enggak. Atau Bapak? Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, sebelum ini main remi, main gaplek kita mulai, marilah kita kirim arwah. Ada enggak? Supaya jangan ada yang ngocok mulu. Ada enggak? Enggak. Tetapi kalau pas maulid begini, kumpulnya istima'un nas bi qiraati ma tayassara minal Qur'an, kita membacakan ayat suci Al-Qur'an. Ketika satu halaqah, ketika satu kumpulan dibacakan ayat suci Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa war rahmah, Allah akan turunkan buat kita semua syifa. Apa itu syifa? Syifa adalah obat. Syifa beda dengan dawa. Kalau dawaun itu obatnya obat zahir Pak. Tapi kalau syifa obat zahiran au batinan. Jadi ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, ibu, bapak, jamaah semua tadi diberikan obat. Semua penyakit.
maupun penyakit, apalagi penyakit corona Pak, hilang belas. Makanya ibu kalau anak kita sakit panas nih, nggak usah panik, dibawa ke bidan. Caranya gimana? Ini air. Ibu bacakan cukup Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Bus. Tiup gitu. Sekali lagi baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim waladhdallin. Tiup. Sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin. Tiup. Ini air yang ibu bacakan Al-Fatihah, kasih ke anak yang panas. Insya Allah anak kita akan cooling down, turun panasnya. Hanya cuma harus ibu yang baca Al-Fatihah, jangan bapak. Karena kenapa? Karena ibu yang melahirkan, karena ibu yang mengandung, karena ibu yang lembut. Dan ibu jarang bohongnya. Orang jarang bohong itu diijabah doanya. Kalau bapak-bapak bohongnya sering. Ibu lihat aja pulang dari maulid, ibu lihat aja di handphonenya. Namanya Udin, nggak tahu profilnya cewek. Lihat, periksa handphonenya. Ya. Ibu bacain itu, anak dikasih air sembuh. Jangan dikit-dikit panik ke bidan, dikit-dikit ke dokter, gak usah. Ibu yang punya obat, Sipaun itu namanya Pak. Ya, Sipaun. Makanya dalam corona begini, ya Allah ya Rabb, sudah 2 tahun lebih bangsa kita dilanda corona. Kalau bapak sih enak, kalau ibu mungkin enak. Walaupun dalam kondisi corona, bapak kerja, gaji tetap jalan. Walaupun WFH, walaupun kerja di rumah, gaji tetap jalan kan? Iya kan? Tapi kalau kayak guru ngaji atau ustadz, tahun kemarin Pak, Bu sekalian, tahun kemarin saya punya jadwal itu sekitar ada 120 jadwal. Bulan Maulid memang pas awal Maulid ya, kemarin waktu awal corona Maulid ya. Terakhir saya itu di Indramayu, 120 jadwal lebih beres. Maulud, Semulud, Jumadil Awal, Jumaihir, Rajab, Roh, beres. Jadwal. Sudah berapa itu? Hitung-hitungan lah secara ekonomi, ibu-ibu kan hitung-hitungan secara ekonomi. 100 aja, 100 jadwal dikali 3 juta. Udah berapa? Udah berapa? Itu belum dihitung sama berkatnya tuh. Biasanya kalau bulan maulid seperti ini nih, kulkas saya di rumah 2 pintu nggak bisa ketutup Pak. Penuh sama parcel, enggak, engselnya copot. Tapi maulid begini, ya Allah ya Rabb. Ya, tapi alhamdulillah mulai dibuka. Anak-anak udah mulai sekolah, alhamdulillah. Tapi tetap jaga prokes Bapak jamaah sekalian ya. Tapi yakin. Makanya masjid, majlis taklim, musola, anak-anak ngaji terus jalan. Jangan sampai adanya corona ini, ketakutan kita dengan corona mengalahkan ketakutan kita kepada Allah. Pak, bulan Ramadan kemarin saya bilang sama pemerintah, pemerintah, Bapak Bupati, waktu itu belum meninggal bupatinya.
Kalau corona ini jangan sentuh masalah masjid. Jangan sentuh masalah musola. Orang taraweh biarin orang taraweh. Orang ngaji biarin orang ngaji. Di masjid Pak, masjid. Kalau di sini mungkin banyak, kalau subuh banyak ya. Kalau di perkampungan sana, masjid dibuka jangankan 24 jam, 27 jam dibuka. Jamaahnya itu lagi. Orang taraweh dilarang-larang, gak usah dilarang-larang orang taraweh. Gak pakai dilarang juga nanti juga hilang sendirinya. Paling pertamanya aja penuh. Besoknya udah sibuk mikirin kue. Udah sibuk mikirin lebaran. Udah sibuk mikirin baju. Sampai 10 terakhir paling juga 3 baris. Iya. Makanya corona ini terus, kalau pengajian terus. Masjid jangan ditutup, buka. Prokes tetap jalan. Khawatir. Ini udah mulai Pak. Akidah kita itu udah mulai tergeser. Benar kata Rasul. Yusikul umamu antada alaikum. Kama tada al-aqalatu ila qas'atiha. Nanti di akhir zaman kata Rasul. Umatku itu seperti hidangan. Hidangan di satu pesta. Dikerumuni oleh orang banyak. Sahabat bertanya, ya Rasul, apakah waktu itu kami sedikit? Tidak. Kalian banyak. Tetapi banyak kalian itu tidak bermakna. Tidak bernilai. Kagusa Isail, Rasul itu mengibaratkan kita, kondisi kita saat ini. Kagusa Isail seperti buih di lautan. Banyak tapi tidak ada harganya. Sering kita dikotak-kotakan. Sering kita dipecah belah. Karena apa? Karena lantaran gara-gara pilihan, beda pilihan. Beda pilihan presiden. Ada yang 01, ada yang 02, gontok-gontokan. Biasanya sholat jamaah ke masjid. Gara-gara beda pilihan presiden, enggak ke masjid. Biasanya kumpul-kumpul dengan tetangga, saling menyapa. Beda pilihan, enggak kumpul. Sudah akur, dikotak-kotakan lagi. Dengan apa? Beda pilihan bupati. Tetangga sama tetangga, ibu-ibu pengajian, enggak akur. Sudah sembuh, sudah akur, terpecahkan lagi, terkotakkan lagi. Dengan apa? Beda pemilihan lurah. Betul kagak? 2 tahun lebaran gak nanya, gara-gara beda pemilihan lurah. Betul gak? Betul gak? Ini yang harus kita sadari, jamaah sekalian. Ya, makanya dalam kondisi maulid ini, hikmah daripada maulid ini, kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, istima'un nas, ayo bersatu. Tetapi bersatunya wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, bersatunya kita di bawah naungan agama, terus ngaji. Jangan sampai ditinggal itu, Bapak. Anak-anak kita ngaji, Ibu ngaji gak di sini? Ngaji gak di sini? Ngaji gak? Tapi bayaran. Bayaran gak? Mana gurunya? Gurunya ada gak? Ustaz, bayaran gak? Bayaran gak? Dia. Jujur aja, tenang aja, ada saya. Ah, bayar. ada yang nunggak? Enggak ada. Bayaran enggak? Ini di masjid loh.
Ini di masjid. Bayaran enggak? Hah? Infak enggak? Infak enggak? Dianterin enggak anaknya? Dianterin enggak anaknya? Dianterin enggak anaknya? Dianterin enggak Ustaz? Datang sendiri kan? Kamu ke pengajian, ini anak siapa? Nur, anak kamu ini. Dianterin enggak? Dianterin ngaji, dianterin enggak? Oh enggak kan? Ini kan kesalahan ibu dan bapak. Pengen anaknya soleh-soleha. Pengen enggak? Tapi waktu ngaji anaknya kayak jelangkung. Diantar kagak, dijemput kagak. Giliran anak palanya benjol, Ustaz anak saya kenapa ini? Ibu, infaknya berapa duit? Jujur. Itu ibu taklim begini, belonjor begini kayak habis lahiran. Berapa? Infaknya berapa? Infaknya berapa? Hah? 20.000 satu bulan. Sebulan. Tega nih. 20.000 satu bulan. Sekarang saya tanya sama ibu. Jatah ibu satu bulan 20.000 dikali 20 anak 400.000. Jatah ibu satu bulan 400.000 cukup nggak? Sama Ustadz juga. Ustadz punya anak, Ustadz punya istri, Ustadz butuh jajan 400.000 cukup nggak? Gue jadi sewot di sini dah. Hah? Enggak keluar sini saya. Naikin. Itu kelihatan tuh Ustadz. Badannya kurus emang kan. Kurang gizi. Bapak tahun 96 saya ingat, tahun 96 itu saya sama ngajar ngaji begini, ngajar ngaji anak-anak. Anak ada 20. Lu diam kokok, diam, lu situ terus diam. Diam kokok. Situ. Amran situ. Ibu, tahun 96 saya punya anak-anak ngaji kayak begini. Kan ini seneng bader-badernya Pak. Ya enggak? Punya anak di rumah jangankan sampai 5, 6, 2 orang aja punya anak di rumah kayak perang dunia ketiga. Iya kan? Ibu stres migrain 2 tahun gak sekolah, ibu ngaji stres migrain. Sekarang kita tiap hari itu anak-anak disuguhin anak-anak yang begini. Ya Allah ya Rabb, itu anak-anak kayak begini nih. Serba salah Pak. Kita mau marahin anak orang, kita nggak marahin pegelatih. Majlis itu tempat buat ngaji. Paginya dicat Pak, malamnya habis dicoret-coret. Tuh anak Bapak. Saya waktu 96 saya juga heran itu anak dikasih makan apa ya? Kenapa emang tiker, tahu nggak tiker? Tiker tahu nggak? Tiker yang plastik itu tuh, ya, kan agak besar tuh Bu, ya. Ya Allah seminggu Bu, tinggal ada segini nih. Tiker, ini kok tiker diapain? Kok semakin lama semakin kecil tiker? Hah? Iya itu Ibu, saya intip gitu ya. Ini anak diapain nih tiker? Oh ternyata bener dimakan itu tiker, ditorot, digigit, dirorot, digigit, lah buras itu tiker. Oh, 96, ya, anak-anak kayak ngaji begini 20. Waktu itu istri saya bilang, Bi, kenapa? Coba deh lihat ke dapur. Saya lihat ke dapur. Ya Allah Ibu, beras tinggal segini. Beras. Setengah gelas.
duit nggak punya. Saya bilang sama istri, tenang Neng, nanti juga malam minggu anak-anak pada bayaran. Seminggunya 1.000, ada 20 berarti 20.000. Lumayan, tahun 96 itu 20.000 lumayan. Oh iya. Sorenya saya duduk aja sore. Pak, sore. Biasa yang namanya seorang istri, Pak. Seorang istri pilihnya cakep, Pak. Pinter nyari duit, Pak. Udah pilihnya cakep, pinter nyari duit. Di mana kita nyimpen duit, Pak? Tahu dia. Tahu. Istri itu pilihnya cakep. Di mana kita pulang bawa duit, di mana kita pulang nggak bawa duit, dia tahu. Kita pulang bawa duit nih. Assalamualaikum. Jawabnya sempurna sama dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Pengalaman. Ibu, bapak. Sorenya saya duduk. Istri saya bilang, Bi, beras udah tenang Neng, ntar juga malam anak-anak pada bayaran. Lumayan kan? Oh iya. Sabar aja. Ya udah sabar, tenang Bi. Aku mah rumah tangga sama Abi selalu sabar. Iya udah sabar. Oh, aku dan dia sama merasa, sama menyinta. Oh, walau sehari makan sekali tiada mengapa. Aku terima semua itu. Pas jam 5 Pak, jam 5, teng jam 5. Sudah mau maghrib, saya lihat di atas langit, ya Allah, kok teduh ya. Langit hitam Pak. Hati saya semakin was-was. Bener aja pas maghrib hujan gede. Anak-anak gak pada datang Pak. Gak datang. Alhamdulillah. Tuh, kan jamaah model apa begini nih? Pakai alhamdulillah. Jamaah model apa begini? Gua sengsara disyukurin sampai alhamdulillah kata itu. Tapi alhamdulillah ada yang datang 5 orang. Lumayan. 5 dikali 1.000 berapa? Ya, alhamdulillah. Aduh, saya bilang udah, saya bilang bocah udah pada pulang deh loh. Gua pusing. Pulang, salaman, cium tangan. Maksud kita makali ada cium tangannya, ada duit 1.000-an, enggak. Cium tangan, ingus. Cium tangan, ingus. Penuh tangan Ustadz sama ingus. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan ingus di tangan Ustadz menjadi intan mutiara, amin. Ingus di tangan Ustadz menjadi intan mutiara, amin. Enggak. Di mana ingus jadi intan mutiara? Amin, amin. Bayaran. Wah, amin. Ingus jadi mutiara. Gak ada ingus. Makanya itu tuh, didiklah anak-anak kita menjadi anak yang soleh di pondok pesantren ataupun pengajian, di sana tercetak anak-anak yang soleh. Alhamdulillah. Tahu sendiri sekarang anak-anak kita ya Allah ya Rob, yang namanya gadget handphone, bangun tidur megang, mau tidur megang, lagi bengong megang,
Sampai ke berak buang air. Handphone dibawa ke toilet sama dia. Ibu manggil nih, nak, coba ibu nih bantuin ibu. Ih, tetap aja. Selfie, cetrek. Emang gara-gara ibunya juga sih. Ya, masak sayur asem, goreng jengkol. Update status, cetrek, makan yuk. Ya. Women juga. Ya, didik anak-anak kita. Ya. Siapa yang pertama mendidik? Tarbiyatul aulad, yang pertama ibu. Ibu. Makanya kata Rasul, Pak, dengar Pak. Kata Rasul, saya pindah. Kata Rasul, khairukum li ahlikum. Berbuat baiklah kalian terhadap istri kalian. Oh, Pak, sama istri kudu bener, kudu baik. Kudu baik. Tenang, Bu. Khairukum li ahlikum, berbuat baik sama istri. Kita seorang suami ini pahala ganjaran jauh banget ibu dibandingkan dengan ibu. Kata Rasul kan 3 tingkat. Benar. Coba deh, coba. Ya. Istri kita yang mengandung, istri kita yang melahirkan, istri yang netein, istri yang segala macam. Makanya ibu alhamdulillah kalau ibu menjadi zaujatun muwafiqah, istri yang solehah, insya Allah yakin itu adalah ganjarannya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan Rasul begitu. Ya. Walaupun kadang-kadang dan kebanyakan, Pak. Kebanyakan ini yang namanya perempuan itu kelihatannya dari jalan aja. Di jalan raya, Pak. Di jalan raya yang namanya perempuan kalau bawa motor tuh di jalan raya tuh. Ya. Kenceng enggak, pelan enggak itu perempuan. Tapi kalau kita klakson, marahan dia, Pak. Kadang-kadang sen kiri, dia belok kanan. Artinya apa? Kita harus minta maaf, suami harus minta maaf, padahal kesalahan dia, Pak. Padahal istri yang salah, kita harus minta maaf. Pak, saya mau kasih tahu. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Tipikal istri yang seperti itu nggak ada. Istri itu, Pak, ada macam-macam tipenya. Ada tipe macan. Tipe macan. Mudah-mudahan Bapak nggak punya istri yang tipe macan nih, Pak. Stres, Pak, sumpah. Ya, stres banget sumpah. Ya. Jangankan kita lagi salah, Pak. Benernya aja, Pak. Ayah. Kan tahu sendiri sekarang serba naik. Sembako naik. Gas naik. Cabai naik. Air naik. Susu ngampleh. Tipe macan. Ada tipe kucing nih. Tipe kucing dia nggak pernah ngomong, tapi dia tahu. Yang namanya kucing malu-malu dong. Tapi dia tahu, paham betul di mana suami dapat duit, di mana suami nggak dapat duit. Kita pulang nih, assalamualaikum. Dia minta duit enggak? Dia ngeluh enggak? Kita pulang dia cuma nengok aja, enggak tebel nih. Pas kita tidur, celana kita gantung, kita tidur. Mulai dia beraksi. Dung 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 dung. Suami bangun, hures dompet kita sama dia. Hah? Ada yang nggak begitu? Ada yang nggak begitu?
Enggak apa? Ya. Coba, karena kenapa kata Rasul begitu, kita harus berbuat baik. Karena yang namanya perempuan, Bu ya, yang namanya perempuan itu mengandung. Yang namanya perempuan itu melahirkan, pertama ngandung deh. 3 bulan, 4 bulan. Padahal hasil perbuatan sang suami, ibu saya tanya, ketika 3 bulan, 4 bulan itu kan serba enak, betul nggak? Ngelihat tetangga enak, iya, ya kan? Lihat matahari enak, lihat mertua enak, lihat suami, lihat duit. 3 bulan, 4 bulan, ibu hamil 9 bulan udah begini. Pak, ibu hamil begini aja. Pada masa dalam kandungan, waktunya berbulan-bulan, ingin cepat melahirkan, rasanya sudah tak tahan. Ya Allah, Pak, ibu ngandung, bisa enggak itu betul kan? Iya kan? 9 bulan, ayah ini kok udah 9 bulan, rasanya ini kayaknya anak kita mau lahiran. Lahiran dibawa kemana? Dibawa ke bidan. Kata bidan, Bu selentang-selentang, Bu angkat kaki, Bu tarik nafas. Adanin Bu, tarik nafas, adanin Bu, ngacung. Siapa yang gak kentut? Waktu lahir siapa yang gak kentut? Ngacung. Saking sakitnya lupa. Suami, enak-enakan di luar begini aja. Sementara istri, nyawa jadi taruhan, betul. Darah bercucuran, betul. Dia enak-enakan, Bu. Iya kan? Iya kan? Suami. Melahirkan anak manusia, sakitnya luar biasa. Sampai keluar air mata, nyawa jadi taruhannya. Keluar anak, wah ya Allah. Kata bidan, Pak anaknya udah lahir. Nih 9 bulan, cuma ini tugas Bapak. Pak tugasnya cuma 9 bulan cuma ini. Iya bidan, ini anak udah lahir. Azanin, cuma ngazanin. Bener kan? Ayah anak kita udah lahir, iya. Hidungnya kayak ayah, iya. Kupingnya kayak aku, ya iya. Cantik ya cantik. Ganteng ya ganteng. Tetangganya, ibu kita lihat itu yuk, dia udah lahiran, iya yuk. Patungan. Dilihat anaknya. Gimana anaknya? Hitam. Buluk kayak bapaknya. 1000 kata orang hitam, 1000 kata orang buluk. Tapi kalau kata orang tuanya tuh, bapak nih tugasnya ngajarin. Pak azanin. Ayah bisa azan kan? Bisa sih. Iya. Ayah bisa azan gak sih? Bisa, udah tenang aja. Kan ayah jarang ke masjid, udah tenang. Ayah bisa gak sih seumur hidup aku belum pernah dengar ayah azan. Jangankan azan, ngaji pun enggak. Udah tenang, aku bisa azan, kan gaul juga sama ustadz. Ya udah. Istrinya lebih was-was mau mendengarkan suaminya azan ketimbang dia lahiran. Seumur hidup belum pernah dengar suaminya azan. Apalagi ngaji, enggak. Ngaji makanya Pak. Anaknya udah ngeliatin begini aja.
Ayah, apa? Azan. Iya udah tenang. Cepetan azan Pak, kata bidan. Anaknya udah ngeliatin, iya bidan tenang. Dia mau azan mikir, ini azan gimana caranya. Kuping kanan Pak, iya bidan saya juga tahu kuping kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suami PA, itu bukan azan takbiran. Itu anaknya udah jejer. Ya Allah ya Rabb, makanya azan. Cuma azan. 9 bulan. Tuh ibu mah coba. Ibu kemana-mana bawa tas gede-gede. Pak, ibu kemana-mana bawa tasnya gede-gede. Ya, dia mau makan jeruk. Aduh ingat si ade ini. Makan salak. Aduh ingat si kakak. Makan apem, aduh ingat si ayah, ini kesukaan yang ngopi. Tapi kalau bapak, kalau kita makan enak di mana-mana, ya kan? Ibu-ibu mengaji kemana bawa anak, bapak bawa anak kan enggak? Bawa anak, ayah coba pegang anak nih, dipegang 5 menit, anaknya ngompol, udah mulai lemparin. Ya, makanya di Maulid ini, ya di Maulid ini istimewa ini kumpulnya kita di sini dalam rangka merayakan Maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita. Terakhir kita bacain sholawat. Terakhir kita bacakan sholawat ya, ibu, bapak, jamaah sekalian kita sholawat bareng-bareng. Allahumma sholli wa sallim Muhammad. Kita baca sholawat terakhir ya. Mau yang panjang mau yang pendek? Mau yang panjang mau pendek? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Ibu, bapak, airnya dibuka, kasih air. Ada air, dibuka airnya. Airnya dibuka. Sallallahu
Bareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ibu, bapak dan jamaah sekalian yang mempunyai hajat, sebut hajatnya di dalam hati. Rabbi taqdi hajatina. Sebut hajatnya, cita-citanya di dalam hati. Ya Allah ya Rabb, kabulkan hajat kami, kabulkan cita-cita kami ya Allah ya Rabb. Di tempat yang barokah ini, ijabah doa kami Allah ya Rabb. Taqdi hajatina. Sebut hajatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin was sahabati ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tashrahu biha adana wa sadana wa tahdi biha qawmana wa tuslihu biha awwalana wa taqdi biha wa izana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.